Rumah menunjukkan kepribadian orang yang mendiaminya. Lihat gaya rumah Surya Saputra yang terletak di kawasan Pondok Cabe ini. Kental dengan gaya minimalis, simple, fungsional, dan tidak banyak ornamen. Apakah rumah ini menggambarkan kepribadian Surya Saputra? Surya memang terima jadi dari pengembang. Namun ketika Surya menjatuhkan pilihannya pada rumah ini, pasti karena sudah seret dengan hati. Magazine mau terima apa enggak kita gitu kan. Oh boleh deh, mumpung baru kelar kan juga kan nggak bisa diem soalnya orangnya. Kalau mau dibandingin dengan salary yang seperti pekerjaan sehari-hari ya nggak sebanding gitu, karena emang ini kan agak kecil ya gitu, skupnya bukan yang besar gitu. Apakah Jennifer sudah puas dengan kiprahnya sebagai artis? Tentu tidak. Jennifer masih muda. Rasa ingin tahunya masih sangat besar. Sekali sudah terjun di dunia seni, Jennifer ingin menjajal kemampuannya di cabang seni yang lain. Ia ingin merambah ke dunia tarik suara. Dengan keinginannya itu, ia tentunya tak ingin dikatakan tidak fokus pada bidangnya. Jennifer hanya ingin mengembangkan bakat bernyanyinya yang sudah diasah sejak kecil. Dari kecil, cuma pas begitu udah menjelang SMP suaranya kan udah mulai berubah tuh. Jadinya baru SMA baru ada vocalizingnya lagi. Kalau keinginan untuk ke depan pengennya sih di belakang layar. Tapi kalau misalnya untuk film aku juga udah pernah film. Aku pernah sinetron, iklan juga pernah. Paling kalau belum presenter juga pernah. Paling kalau belum itu nyanyi sama di belakang layar udah itu doang. Pengen banget. Pemirsa, tak salah kalau ada yang beranggapan bahwa Sumo Hadi Marsis adalah salah satu jurnalis olahraga terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Dan walaupun sekarang sudah pensiun sebagai wartawan olahraga, Sumo Hadi Marsis ingin hidupnya tetap penuh makna. Apa yang dilakukan pria berusia 62 tahun itu agar hidupnya bermakna? Pemirsa, saksikan liputannya setelah berita dari Denada yang berkeinginan menelurkan album kelima, dan inilah Gospot. Denada Tambunan lebih dikenal sebagai penyanyi rap. Banyak yang menilai Denada kurang konsisten dalam merintis karir menyanyinya itu. Terlihat dari keputusan Denada pindah jalur ke aliran musik dangdut setelah kurang sukses mengukuhkan diri sebagai penyanyi rap. Denada pun sempat meluncurkan album pop Batak. Apa sebenarnya kemauan Denada? Merintis karir sebagai penyanyi dangdut? Ataukah Denada sendiri masih bimbang dalam memposisikan dirinya sebagai penyanyi rap? Sekarang aku banyak nyanyi lagu dangdut, tapi siapa yang sangka dan siapa yang tahu bahwa ternyata off air pun aku masih banyak nyanyi lagu rap. Tapi aku syukurin, aku alhamdulillah, aku merasa senang aja karena biar bagaimanapun musik dangdut juga bawa banyak berkah buat aku, ya Allah ngasih banyak berkah buat aku gitu di musik ini gitu. Jadi di aliran ini, di jalur ini. Jadi ya aku syukurin sekali. Anak penyanyi Emilia Contessa ini juga mencoba peruntungannya di bidang seni peran. Wajah Denada sempat muncul dalam beberapa judul sinetron, tapi tidak pernah kebagian peran utama. Aktingnya di film Jamila yang proses syutingnya mengambil lokasi di Los Angeles, Amerika pun tidak mampu membuat orang berdecak kagum. Setelah banyak mengeksplorasi minatnya, Denada tetap mencintai dunia tarik suara. Karena itulah, album terbaru Denada sedang dalam proses penggarapan. Lagi-lagi, Denada belum bisa menentukan aliran musik apa yang akan ia suguhkan di album kelimanya nanti. Yang pasti, Denada ingin mengkolaborasikan semua jenis musik yang pernah ia tekuni. Yang pasti sekarang aku lagi bikin album, tapi untuk masalah apa jalurnya aku masih belum bisa bilang, tapi yang pasti aku akan berusaha untuk gimana caranya menarik garis antara album 1 dan album keempat. Karena album 1 sama dengan 4 tuh adalah 4 album yang berbeda gitu. Jadi kepengennya sih di album yang kelima ini bisa jadi garis, jadi satu garis gitu loh. Jadi satu benang merah antara satu dengan keempatnya. Masalah image dan segala macam yang lain, kita kepengen semuanya itu menjadi baru. Baru dalam arti kata adalah kita kepengen menyuguhkan sesuatu yang baru kepada peminat musik. Bagi para pecinta olahraga, pasti tak asing dengan wajah Sumo Hadi Marsis. Dedengkot wartawan olahraga Indonesia ini sudah pensiun 2 tahun lalu.
Namun bagi Sumo Hadi, pensiun bukan berarti ongkang-ongkang kaki dan kehilangan gairah untuk terus berkarya. Sumo Hadi Marsis terus menulis dan menulis, menyebarkan pengetahuannya yang mendalam tentang olahraga kepada masyarakat. Saya ingin setiap degup jantung saya atau kehidupan saya itu bermakna buat saya sendiri, buat keluarga saya, dan kalau bisa buat banyak orang lain, termasuk masyarakat di sekitar kami. Dan karena saya sudah 30 tahun lebih menjadi wartawan, jadi saya ingin selalu berguna juga buat masyarakat luas. Untuk menopang aktivitasnya yang masih cukup padat, setiap pagi pria berusia 61 tahun ini rajin berolahraga jalan kaki di pekarangannya yang luas. Ditemani istri tercinta, Sumo Hadi Marsis menyambut datangnya pagi dengan menyusuri lintasan yang khusus dibangun buat menyalurkan hobinya berolahraga. Sehabis olahraga, Sumo Hadi Marsis biasanya langsung meraih kertas dan pulpen untuk menuangkan gagasan-gagasannya yang brilian tentang dunia olahraga. Keinginan saya sekarang terutama adalah bahwa saya harus bisa tetap bermakna bagi diri saya, bagi keluarga saya, bagi lingkungan sekitar saya, dan kalau bisa bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat di Indonesia. Pemirsa, Surya Saputra akhirnya bisa membangun rumah idamannya. Konsep minimalis menjadi pilihan Surya dalam menata rumah mungilnya itu. Dan kebanyakan pria memilih mapan secara materi, seperti contohnya punya rumah dulu sebelum menikahi wanita idamannya. Dan bisa jadi pemirsa, rumah ini adalah langkah awal Surya untuk mulai serius lagi mencari istri. Mari kita simak penuturan Surya Saputra hanya di Gospot yang berikut ini. Rumah menunjukkan kepribadian orang yang mendiaminya. Lihat gaya rumah Surya Saputra yang terletak di kawasan Pondok Cabe ini. Kental dengan gaya minimalis, simple, fungsional, dan tidak banyak ornamen. Apakah rumah ini menggambarkan kepribadian Surya Saputra? Surya memang terima jadi dari pengembang. Namun ketika Surya menjatuhkan pilihannya pada rumah ini, pasti karena sudah sreg dengan hatinya. Bagian yang paling gue suka dari rumah gue adalah kamar gue. Tempat gue tidur. Itu jadi kalau gue di kamar udah enak, kalau paling enak deh tidur, tinggal nonton DVD atau TV dengan sound yang enak gitu udah. Menurut gue udah nyaman deh. Ini cuma ada sedikit penambahan aja di belakang diganti. Tadinya teman tanah, terus bikin ada kolam, terus atasnya dinaikin untuk biar kesan lebih lapang. Biar udara juga bisa lebih sirkulasi lebih bagus, sama adanya kaca-kaca, nambah jadi kesannya elevator dari sini agak luas, lihat dari sini agak luas. Rumah gaya minimalis sangat cocok bagi orang-orang muda yang sedang getol meniti karir seperti Surya. Mereka sudah tak punya banyak waktu untuk menata, mengatur, dan menghias rumahnya. Lain cerita kalau Surya sudah berada di puncak karir dan usianya tak lagi muda. Surya mungkin akan menata rumahnya dengan gaya klasik, dengan ciri khas pilar-pilar besar dan banyak ornamen, yang kata orang menjadi simbol kesuksesan. Awal yang bagus lah gitu, dan gua nggak bisa, belum bisa untuk ngatur rumah yang terlalu besar lagi. Ada istri gua, terus ada orang lebih banyak, mungkin lebih enak lah ngaturnya. Cuman sekarang karena gue sendiri ya, gue berpikir juga buat apa gue punya rumah yang terlalu besar juga. Ini gue punya rumah yang mungil, compact gitu, terus yang cukup buat gue dan membantu gue saat itu. Sentuhan tangan perempuan, itulah salah satu kekurangan rumah Surya Saputra. Semenjak bercerai dengan Dewi Sandra, Surya nampaknya belum tergerak untuk mengikuti jejak mantan istrinya itu. Pelan-pelan lah gue nggak mau terburu-buru, nggak mau rush things gitu. Gue akan take it slow, everything. Gue akan pelan-pelan semua. Serius tapi pelan-pelan, nggak terburu. Membangun rumah tangga tak beda jauh dengan membangun rumah. Selain butuh pondasi yang kuat, juga butuh gaya yang cocok sehingga penghuninya betah mendiaminya. Kalaupun Surya suka rumah bergaya minimalis, bukan berarti Surya mendambakan pasangan yang minimalis, bukan? Gue nggak mau
eh, mengalami apa yang gue alami kemarin. Jadi gue benar-benar harus pelan, harus hati-hati dan apa langkah selanjutnya.